Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo para penggiat literat, perkenalkan nama saya Tati Rohayati, SPD. Saya di sini bertugas sebagai Kepala Sekolah SDN Ciluluk 3. Di sini saya akan menyampaikan tugas Leksam Bedas pada bulan Oktober, di mana tugasnya berupa inovasi literasi. SDN Ciluluk 3 mengambil inovasi literasi yang diberi nama Klinik Baca. Latar belakang kenapa klinik baca diambil, yang pertama adalah kemampuan membaca merupakan dasar utama dari proses pembelajaran. Sementara SDN Ciluluk 3 memiliki minat baca yang rendah dan mengalami berbagai kesulitan dalam hal membaca. Melalui kegiatan klinik baca ini diharapkan SDN Ciluluk 3 berupaya memberikan pendampingan secara khusus agar setiap siswa memiliki kemampuan literasi yang baik, memiliki minat baca yang baik juga, dan mampu memahami isi bacaan yang secara mendalam. Lalu yang kedua, tujuan dari kegiatan literasi ini yaitu meningkatkan kemampuan membaca siswa sesuai dengan tahap perkembangannya. Lalu yang kedua, menumbuhkan minat dan kegemaran membaca di kalangan siswa-siswi SDN Ciluluk 3. Dan ketiga, membiasakan siswa memahami isi bacaan. Sasaran dari kegiatan klinik membaca ini, yang pertama itu dari kelas 1 sampai kelas 6, di mana lebih dikhususkan kepada siswa-siswi yang belum lancar membaca. Lalu yang kedua, siswa-siswi yang kurang pandai memahami bacaan. Nah, di sini ada kegiatan klinik baca yang disampaikan oleh petugas perpustakaan. Ini kurang lebih dari kelas 3 sedang di klinik baca, seperti itu. Waktu dan sasaran atau tempat klinik baca yang pertama itu sudah dijadwalkan dari mulai kelas 1 sampai kelas 6, disesuaikan dengan kekosongan waktu pelajaran dan tempatnya di pojok baca perpustakaan. Lalu bentuk kegiatannya melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah identifikasi. Apa identifikasi? Yang pertama, siswa diidentifikasi oleh guru. Siswa yang memiliki kemampuan membaca rendah melalui observasi dan tes sederhana. Lalu yang kedua, pendampingan membaca. Nah, seperti ini. Setelah siswa diidentifikasi oleh guru, lalu dibuatkan jadwal secara konsisten. Apakah itu seminggu sekali, apakah itu 1 bulan sekali, dijadwal per siswa, lalu disampaikan ke petugas perpustakaan dan dieksekusi di klinik baca. Setelah pendampingan, yaitu yang ketiga, kegiatan membaca bersama-sama. Nah, kegiatan membaca bersama-sama itu diperuntukkan bagi siswa yang sudah lancar membaca tapi kurang memahami apa yang dibacanya. Seperti ini kegiatannya, di mana siswa membaca buku cerita anak bergambar secara bersama-sama, tapi nanti ada pendampingan oleh guru kelas atau guru yang sudah ditugaskan. Seperti itu. Lalu yang ketiga, ada juga kegiatan membaca mandiri, di mana siswa memilih buku dan buku yang disukai dari pojok baca sekolah. Lalu kegiatan yang ketiga, berdiskusi atau bertanya jawab dengan koordinator literasi ataupun guru kelas. Setelah membaca itu, guru mengajak siswa berdiskusi dan mengenai isi bacaannya. Yang keenam, kegiatannya berupa kegiatan menulis ringkas, di mana siswa menulis kembali isi cerita atau membuat gambar dari apa yang dibacanya, dikoordinatori oleh guru kelas juga. Lalu yang ke-6 yaitu evaluasi dan motivasi, di mana guru memberikan umpan balik dan penghargaan bagi siswa yang menunjukkan peningkatan. Nah, indikator dari keberhasilan klinik baca ini yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan membaca dan pemahaman siswa, meningkatkan jumlah siswa yang aktif membaca di perpustakaan atau pojok baca. Yang ketiga, terbentuknya kebiasaan gemar membaca setiap hari, dan yang keempat, adanya peningkatan skor hasil asesmen siswa, terutama di literasi. Klinik baca di SDN Ciluluk 3 merupakan upaya nyata dari sekolah SDN Ciluluk 3 dalam mendukung gerakan literasi nasional. Diharapkan dengan klinik baca ini, kemampuan literasi dasar siswa-siswi SDN Ciluluk 3 mengalami peningkatan dan budaya baca tumbuh di lingkungan sekolah, khususnya di SDN Ciluluk 3. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.